suatu saat sudah tidak bertugas di PSDKP, lalu kemudian Muhammadiyah. Ini saya bicara Muhammadiyah loh ini Pak. Saya bicara Muhammadiyah menginginkan sumbangsinya Pak Sur dalam hal pengetahuan tentang dunia perikanan kelautan. Itu kira-kira Pak Sur mau apa enggak itu Pak? Setelah purna Pak. Setelah purna itu Pak. Ya pensiun lah kan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Hari ini sengaja kami datangkan tamu yang luar biasa ya. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas orang, yaitu terkait dengan dunia kelautan dan perikanan ya. Dulu kita kecil itu diajarkan nyanyian apa, nenek moyangku seorang pelaut. Tapi sekarang ini orang lebih berdiskusi masalah yang di darat sampai laut yang apa istilahnya itu raksasa tidur, itu jarang dibahas orang, padahal sumber dayanya luar biasa. Hari ini alhamdulillah di depan saya sudah ada Pak Suryono STM Hum. Beliau ini koordinator pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Nanti kita tanya-tanya tentang dunia kelautan dan perikanan. Kemudian di samping saya yang satunya lagi, nah ini sahabat ngopi ya, sahabat satu kantor ya, katu terus ini. Setiap ada podcast selalu ada dia. Ini teman yang selalu bersamalah Bapak Mufito Hari, Humas ya, Humas SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Baik, kita langsung saja Pak Suryono ya. Pak Suryono ini kan belum banyak yang tahu ya Pak tentang dunia perikanan dan kelautan, dunia kelautan dan perikanan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Pak Sur mungkin sedikit memperkenalkan diri biar masyarakat tahu ya, yang nonton juga tahu Pak Suryono ini siapa. Nah, silakan Pak Sur. Terima kasih Pak Iwan. Saya telah diberi kesempatan untuk bincang-bincang di arena SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban ini. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa saya Suryono sebagai koordinator Satwas SDKP Lamongan. Terima kasih Pak Ton. Yaitu minumnya Suri 5. Dari pangkalan PSDKP Benua, saya ditugaskan di wilayah pengawasan di daerah Lamongan, yaitu Lamongan wilayahnya antara lain dari Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang. Dari 5 kecamatan kabupaten ini kami beserta tim harus mengawasi, yaitu tentang sumber daya kelautan dan perikanan. Sebentar Pak, ini kan kantornya di Bali itu ya, di benua Bali. Loh kok bisa ngawasnya di Jawa Timur, itu ceritanya gimana itu Pak? Ya Pak Iwan, makasih. Jadi kantor UPT saya, unit pelaksana teknis, itu berada di pangkalan PSDKP Benua. Itu UPT dari PSDKP yang ada di Jen PSDKP Pusat. Berarti kami tugasnya di Benua itu membawai 3 provinsi. Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, NTB. Berarti nggak sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi misalkan gini kan ada yang Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Berarti dia hanya di Nusa Tenggara Barat saja. Sampai Nusa Tenggara Barat. Kalau di Nusa Tenggara Timurnya sampai ke Ambon, Irian Papua itu Pak. Itu masuk namanya stasiun. Oh, stasiun ya. Pusatnya Pusatnya di Nusa Tenggara Timur, berarti NTT, di Kupangnya berarti. Kupang. Di Kupang itu nanti statusnya UPT tapi stasiun di sana. Stasiun. Itu stasiun itu grade-nya di bawah pangkalan. Kalau Pak Sur di pangkalan. Saya di pangkalan. Berarti tadi di
Lamongan, Gresik, Tuban, terus Bojonegoro, Jombang. Nah, ini pertanyaan kan begini toh, Pak. Bojonegoro sama Jombang, ini kan jauh dari laut toh. Tuh. Nah, yang diawasi apanya itu loh. Ya. Jadi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Oh ya. Jadi tidak ada wilayah yang tidak punya laut pun di situ ada sumber daya perikanannya. Di situ ada budidaya, ya. ada perairan darat. Nah, perairan darat perairan itu darat. termasuk sungai, waduk, tambak, genangan air pun termasuk di perikanan darat. Nah, di samping perikanan untuk produksi budidaya juga ada pengolahan perikanan. Di Bojonegoro ada pengolahan, di Jombang ada pengolahan di sana. Di samping ada tambak, ada pengolahan. Juga ada importir. Seperti di Jombang itu ada importir. Di Tuban juga ada di mana? Pelumpang atau di Soko? Di Pelumpang ada importir. Nah, itu termasuk wilayah pengawasan dari pengawas sumber daya perikanan. Nah, itu. Jadi tidak hanya di laut. Karena perikanan itu ya laut, sungai, danau termasuk genangan air di situ yang ada ikannya, itu termasuk sumber daya perikanan. Nah, itu Pak Iwan. Nah, berarti kalau yang di darat yang diawasi itu apa? Produksinya atau misalkan kalau di tambak itu yang diawasi apanya? Kalau misalkan di perusahaan produksi kan berarti kan ngawasi tentang produksi sterilnya apa layak atau tidaknya itu. Kalau tambak itu ya, jadi di tambak itu yang perlu diawasi pertama kelaikan, dokumen. Ya. Tambak itu punya izin dah, perizinannya. Jadi perizinan di tambak itu setiap usaha tambak itu harus punya izin. Nah, itu ada izin usaha, ada izin pengelolaan, termasuk izin lokasi. Jadi lokasinya termasuk limbah itu. Jadi kalau tambak membuang limbah, kemana limbah ini dibuang kemana? Harusnya diolah, harusnya ada IPAL di situ pengolahan tambak. Berarti kan cakupannya kan lebih luas. Artinya kan tidak hanya itu, tapi dia larinya ke lingkungan hidup juga berarti. Betul. Oh iya. Iya. Lagi di tambak itu termasuk yang diawasi pakan dan obat-obatan. Nah, jadi pakannya itu harus resmi terdaftar di KKP. Jadi ada pakan yang tidak terdaftar. Nah, ini harus ditelusuri. Dari mana produk ini layak nggak untuk pakan ternak, pakan budidaya, termasuk obat-obatan. Masalah pakan itu kok terdaftarnya di KKP, kok nggak ke BPOM apa? Oh enggak. Enggak. Ini mungkin bukan pakan untuk ternak ya. Konsumsi manusia. Oh iya. Tapi untuk makanan ikan. Nah, jadi harus terdaftar di Kementerian Kelautan. Iya Pak. Di situ ada register. Maka setiap saya memeriksa pakan yang digunakan di budidaya, terregister nggak di KKP ini pakannya ini. Ada di situ, ada register nomor berapa itu masuk di situ. Begitu juga obat-obatannya. Obat-obatan ini sudah layak nggak digunakan untuk budidaya, karena ada obat-obatan yang tidak boleh seperti antibiotik dan sebagainya, itu dilarang. Makanya harus kita tertibkan. Tujuannya apa? Untuk kelayakan konsumsi ikan. Jadi ikan ini yang dikonsumsi untuk manusia ini layak enggak? Mengandung antibiotik berlebihan enggak? Mengandung obat enggak? Nah, itu harus dikontrol dari awal produksi sampai panennya. Terus terkait pakan nih Pak, kan pakan itu kan ada juga yang ya ada pakan, ada namanya penggemukan gitu. Nah, penggemukan itu dibolehkan apa enggak dalam budidaya perairan ya, budidaya ikan perairan itu Pak? Itu. Sebetulnya untuk penggemukan itu untuk budidaya perikanan itu kok jarang saya temui ya. Yang penting pakannya, konsumsinya cukup nutrisi untuk ikan. Ikan itu akan gemuk dengan sendirinya sebetulnya. Beda dengan ternak yang di sapi dan sebagainya, itu ada pakan penggemukan, tapi di budidaya kayaknya tidak ada. Nah, itu kan terkait yang ditambak. Kalau yang di kayak perusahaan pengolahan itu yang di tapi sebelum ke situ Pak, masalah perizinan nih. Kalau perizinan itu larinya kemana?
Kalau Pak Sur kan pengawasan. Ya. Nah, kalau perizinan itu apakah ke PSDKP juga atau ada badan khusus? Oh gitu? iya ya. Jadi di KKP Kementerian Kelautan Perikanan itu hanya merekomendasi. Oh, merekomendasi. Ya, kalau di perikanan tangkap, Dirjen Tangkap dia merekomendasi izin-izin kapal, kapal-kapal. Nah, perizinnya yang dikeluarkan itu ada 3 instansi yang bisa mengeluarkan perizinan itu, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Kota, Dinas Perikanan Provinsi, dan di pusat. Itu tergantung dari kapasitas usahanya. Usaha. Kalau kapasitasnya kecil gitu kan hanya sampai ke cukup kabupaten ya. Ya gitu ya. Nah, itu masalah itu. Berarti ini Pak Sur, ini di bawah Kementerian apa nih? Kelautan dan Perikanan. Dua menteri berarti ini? Bukan. Satu menteri. Oh, satu menteri cuman kan, membidangi 2 ya. Kan Kelautan. Itu Kementerian KKP. Kementerian yang satunya Menteri Maritim, Kemaritiman. Itu koordinator. Koordinator itu. Koordinator. Ya. Nah ini Pak, ini kan yang perairan darat ini Pak. Nah terus yang perairan laut itu tadi sempat disinggung perizinan kapal. Itu apakah hanya perizinan kapal saja? Kemudian atau ada persyaratan lain seperti kapal yang nangkap itu harus kriterianya harus gimana, kemudian apakah hanya itu saja atau sampai hasil penangkapannya termasuk ini penangkapan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Soalnya kan sekarang kan ada juga kan alat tangkap yang dilarang itu Pak. Betul, nah betul. Itu bagaimana itu Pak? Ya, jadi untuk perizinan jadi kalau dulu dinas kabupaten kota boleh mengeluarkan izin kapal di bawah 10 GT. Tapi sekarang perizinannya itu mulai 0 sampai 30 gross ton, perizinannya diserahkan di provinsi. Kalau gross GT ton? ya. GT gross ton. Gross ton itu kemampuan kapal, bobot kapal ya. GT bobot kapal. Nah itu. Jadi kapal 30 sampai ke bawah 0 itu izinnya cukup di provinsi. Cuma ada bedanya. Kalau kapal 0 sampai 10 itu tidak perlu izin tapi hanya tanda daftar saja. Oh, tanda daftar. Itu sudah boleh beroperasi. Tapi untuk 10 sampai 30 ini wajib izin yang dikeluarkan oleh P2T, perizinan terpadu di Provinsi Jawa Timur. Jadi dinas hanya merekomendasi, dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi merekomendasi, nanti izinnya dari P2T, pelayanan terpadu. Nah kalau kayak perusahaan yang besar gitu, yang kan ada perusahaan yang skalanya besar kayak di Benoa, kemudian di Jakarta, di Rembang, di Tegal dan lain sebagainya, itu izinnya sampai di pusat apa hanya di provinsi saja Pak? Kalau untuk kapal itu 30 gross ton ke atas sampai berapapun itu izinnya ke pusat. Jadi urut-urutannya kapal itu sebelum mengajukan izin usaha atau izin penangkapan maupun angkut itu kapal itu harus mempunyai gross acte atau harus mempunyai surat ukur kapal. Oh iya. Itu surat ukur kapal. Nah, surat ukur kapal ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Oh, kok larinya ke perhubungan, Pak? Karena kapal. Oh iya. Tapi kapal. Ada kebijakan kemarin perampingan kebijakan, tapi sampai sekarang belum berjalan. Bahwa urusan pengadaan kapal dan pengukuran kapal nanti akan diserahkan ke KKP, khusus kapal perikanan. Nanti diserahkan ke KKP, tapi belum. Niaga beda lagi Pak. Kapal niaga beda lagi. Kapal niaga itu kan memang dia perhubungan. Tetap gitu perhubungan. Ya. Tapi kan kelautan nih akhirnya kan ya larinya kemana-mana gitu loh. Ya. Nggak satu jalan gitu ya. Tapi kalau diserahkan ke apa tadi KKP. Nah, KKP kan ya nanti tapi sudah ada kebijakan itu cuman belum direalisasikan. Sudah ada rencana nanti kapal perikanan semua dokumen perizinannya ditangani oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Itu rencananya begitu. Langsung ini Pak. Jadi kita sebagai di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tubannya Pak, jadi humas gitu.
bahwa di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban itu kan mempunyai 3 jurusan untuk saat ini, Pak. Ya. Ada teknika kapal penangkap ikan, ada nautika kapal penangkap ikan, dan ada agribisnis pengolahan perikanan. Nah, seperti itu. Mengenai masalah hubungan antara sekolah yang jalurnya sama dengan yang ada di PSDKP, yaitu mengenai masalah sumber daya kelautan dan perikanan, biar nanti adik-adik saya juga tahu, Pak. Jadi khususnya yang ada di kapalnya dulu, Pak, kapal perikanan khususnya. Itu mengenai masalah perizinannya, Pak. Surat-surat apa saja yang harus dipenuhi di kapal penangkapan itu? Apakah itu dari yang 0 sampai 30 gross ton tadi yang ada di provinsi, dan 30 ke atas sampai ke pusat itu apakah sama nggak untuk surat-suratnya itu? Terima kasih Pak Mufid. Itu gini, untuk dokumen kapal itu memang dibeda-bedakan ya, sesuai dengan besarnya kapal atau gross aktenya, itu dibeda-bedakan. Tapi untuk siswa kita yang ini sekolah perikanan, khususnya yang di kapal, nah, ini nanti ada hubungannya. Memang siswa ini harus paling enggak tahulah apa toh syarat kapal yang harus berangkat ke laut itu. Nah, siswa ini harus tahu karena penting. Jadi sebelum ke laut ya tentunya sebagai orang-orang pendidikan di SMK ini harus lebih paham tentang persyaratan-persyaratan untuk melaut. Jadi kita bicara kapal besar. Nah, jadi nanti anak-anak kita yang ke kapal besar itu kapal itu harus dilengkapi dengan beberapa dokumen. Itu banyak dokumennya. Jadi ada surat masalah dokumen kapalnya dulu. Dokumen kapal itu ada surat kelaikan kapal, ada gross akte, ada surat ukur. Nah, ini yang kapal, yang kapalnya. Terus begitu untuk penangkapan ada lagi izin usaha perikanan ya, SIUP. Terus izin surat kapal penangkap ikan, SIPI atau kapal angkut ikan, SIKPI, itu harus ada dan harus hidup. Untuk kapal besar dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan, KKP. Itu berarti pusat itu, Pak? Ya, itu kapal yang besar. Terus ada SIUP, ada SIPI, terus kapal besar harus dilengkapi dengan VMS, Vessel Monitoring System. Karena apa? Pusat ini tahu pergerakan kapal. Iya. Kapal itu kemana pergerakannya itu dimonitor oleh sistem monitoring yang ada di pusat. Tapi kalau sudah punya SIUP, SIPI, dan VMS, ada VMS, ini harus dilengkapi. Dan VMS ini harus hidup, selalu hidup. Harus hidup. Harus bisa hidup. terus dipantau posisi kapal. Tolak sampai ke pelabuhan tiba lagi harus hidup ya, Pak? Harus hidup. VMS. VMS. Jadi itu yang harus dilengkapi untuk kapal-kapal perikanan, untuk izinnya. Terus untuk ABK-nya, nakoda, orangnya itu paling enggak harus mempunyai surat keahlian, baik ankabin, adkabin, itu harus ada. Terus anak buah harus ada buku pelaut. Nah, itu harus dilengkapi kalau melaut. Nah, kalau persyaratan dokumen kelengkapan ini sudah cukup, kapal mau melaut, itu ada lagi persyaratannya. Yang pertama harus izin ke pengawas perikanan untuk diterbitkan SLO, surat layak operasi. Nah, harus diterbitkan itu. Iya, Pak, untuk mengenai masalah SLO, Pak, surat layak operasi itu. Ya. Itu pemeriksaannya itu dalam fisik kapal atau alat tangkapnya, Pak, untuk SLO. Nah, di dalam SLO, sebelum SLO ini keluar, ada namanya HPK, hasil pemeriksaan kapal kalau mau berangkat ataupun kapal datang. Nah, berarti berangkat dan kembali diperiksa. Jadi kalau mau berangkat itu harus diperiksa. Siapa yang meriksa? Pengawas perikanan untuk menerbitkan HPK ini, hasil pemeriksaan. Yang diperiksa pertama dokumen kelengkapan, oke, lengkap. Yang kedua fisik kapal itu, baik alat tangkapnya sesuai nggak dengan dokumen.
Kadang ada alat tangkapnya Porsin, ternyata dokumennya perizinannya beda. Ini lain gitu harus sesuai, alat tangkapnya sesuai. Terus termasuk mata jaring apa itu harus diperiksa. Terus mesin, merek mesin, nomor mesin harus diperiksa. Itu ada di situ. Kalau semua baik, semua sesuai, maka diterbitkanlah HPK, hasil pemeriksaan kapal dengan rekomendasi kapal layak operasi atau kapal tidak layak. Kalau kapal layak, diterbitkanlah SLO. Gitu. Kalau kapal tidak layak, SLO tidak terbit, harus dibenahi kelaikannya dulu. Nah, itu baru terbit SLO. Nah, iya Pak, untuk SLO itu kapal maksimal minimal itu berapa GT Pak yang bisa mendapatkan SLO tadi? 10 ke atas. 10 GT ke atas ya. Iya. Yang ada izinnya. Yang tanda daftar tadi nggak perlu. Karena tanda daftar itu kapal kecil, cuma di tepi-tepi aja sehari pulang. Nah, itu nggak perlu SLO. Jadi 10 GT ke atas yang sampai berapa hari di laut itu. Begitu dapat SLO, diajukanlah ke Syahbandar untuk minta surat izin persetujuan berlayar, SPB atau SPB itu ya, surat izin berlayar ya. SIB dulu, surat izin berlayar, sekarang SPB, surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di perikanan, boleh Syahbandar umum. Kalau Syahbandar perikanan tidak ada, berarti minta ke Syahbandar umum perhubungan. Bisa itu. Berarti boleh ya, kalau ke perhubungan boleh ya. Kalau Syahbandar perikanan tidak ada. Kalau ada ya di Syahbandar perikanan. Karena data register masuk ke perikanan semua. Ada. Itu. Nah, ini semua lengkap barulah kapal ini berangkat. Iya. Sehubungan dengan pelajaran yang ada di SMK Pelayaran Muhammadiyah itu kan Pak, yang sama-sama nanti larinya di perikanan dan kelautan, mengenai masalah kebijakan pemerintah Pak, itu mengenai masalah undang-undang yang kemarin itu sempat waktu zamannya pemerintahan, kalau nggak salah menterinya Bu Susi itu, yang larangan-larangan alat tangkap ya, gitu, larangan-larangan alat tangkap yang diseret itu kalau nggak salah itu Permen nomor 2 itu ya, Permen nomor 2 itu untuk realitanya sekarang itu bagaimana Pak ya, yang mengenai masalah aturan itu ya. Permen KP nomor 2 itu sampai sekarang sebetulnya belum ada perubahan. Belum ada perubahan Permen pengganti Permen 02. Jadi kapal-kapal yang ditarik, cantrang dan sebagainya ini harus nanti kalau mau ngurus siupnya, CP-nya, paling nggak harus merubah alat tangkap. Gitu ya. Alat tangkap yang ramah lingkungan, bukan cantrang, bukan. Nah, itu nanti ini sudah ada rencana mau merubah alat tangkap itu. Selama dalam transisi dari cantrang ke alat tangkap baru ini, selama transisi ini masih diberi kesempatan untuk melaut. Gitu. Berarti cantrang itu sekarang masih boleh Pak? Udah nggak boleh? Sebetulnya tidak boleh. Sudah tidak boleh. Tapi kalau dia punya surat pernyataan siap mengganti alat cantrang gitu. Ini, selama kan mengganti alat ini tidak sekarang diganti langsung jadi, masih lama prosesnya ya. Oh ya Pak, mengenai masalah proses penggantian itu Pak, kebijakan pemerintah itu ada nggak Pak? Jadi misalnya dari alat tangkap cantrang ke alat tangkap Porsin, katakan seperti itu kan juga memerlukan waktu yang pertama. Yang kedua, jangkanya itu pasti dana kan gitu. Mengenai masalah alat tangkapnya harus diganti ke Porsin, dan nanti mungkin dari fisik kapalnya itu yang harus dirubah kan gitu. Nah, apakah ada kebijakan pemerintah untuk setidaknya sedikit mengganti untuk alat tangkap itu Pak? Ya, karena nanti kasihan dari nelayan-nelayan yang mungkin skala kecil itu untuk ini tadi ya. Gini, kebijakan pemerintah itu sekarang untuk biaya pengganti alat tangkap itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Tapi dulu pernah untuk khusus kapal kecil sudah diberi pengganti alat tangkap. Sudah diganti, sudah diberi itu. Nah, sudah didata. Ternyata alat tangkap pengganti yang
subsidi pemerintah ini sampai sekarang tidak pernah digunakan. Kenapa itu Pak? Nah justru itu makanya kenapa nelayan minta pengganti kok tidak mau digunakan, nggak mau ganti. Alasannya alat baru ini hasil tangkapannya kecil. Ya, alasannya itu kalau lebih banyak hasil tangkapan dari cantrang. Kalau memang kalau berpikiran jangka pendek memang dia hasil tangkapnya, tapi kan kita pertimbangannya ke dampak kerusakan ekosistem ya. Ekosistem kan ya untuk anak cucu kita kan gitu ya justru Pak. Itu makanya pemerintah berpikir ke sana. Jadi untuk kelestarian sumber daya ini seharusnya harus dipikir lebih panjang. Di samping bisa dimanfaatkan juga lestari, itu harapannya begitu. Memang kalau kita lihat dan informasi yang saya dapatkan juga Pak, ya itu yang pertama tadi penggantian alat tangkap itu satu hasil tangkapan yang tidak maksimal seperti itu. Yang kedua yang menjadi perhatian kita ini untuk anak cucu kita tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi mengenai masalah kelestarian lingkungan gitu loh. Nah, mengenai masalah kelestarian lingkungan ini Pak, ini tindakan dari PSDKP kalau misalnya ada, ya mungkin ini juga masuk di dalam pelajaran yang ada di kami Pak di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, itu mengenai masalah IU fishing itu, illegal unreported unregulated fishing itu Pak. Baru-baru ini juga ada kapal asing yang masuk di negara kita tanpa ada izin dan justru alat tangkapnya itu alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Nah, kalau melihat hal seperti ini, apa yang harus dilakukan mungkin untuk wawasan anak-anak kami yang ada di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban dan nanti dari PSDKP sendiri itu Pak untuk seperti itu. Ya, itu gini, kapal asing sudah resmi tidak boleh menangkap ikan di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi alat apapun yang digunakan sudah dilarang. Tapi kalau dapat perizinan, ada izinnya boleh Pak ya? Kalau misalnya kapal asing sudah nggak ada izin. Sudah nggak ada izin gitu ya? Nggak ada. Kecuali misalkan atau gini Pak, orang asing tapi punya perusahaan di Indonesia. Atau punya investor investor itu dibolehkan apa enggak Pak? Ya boleh saja. Orang asing punya perusahaan investor di Indonesia boleh saja. Tapi nanti kalau kapalnya berbendera Indonesia harus berbendera Indonesia. Itu. Semua kru ABK semua dari Indonesia. Itu harusnya gitu. Jadi gini, untuk kapal asing itu sudah berkali-kali sampai sekarang pun armada pengawasan di laut, kapal pengawasnya setiap tahun ditambah. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi jangan sampai ada kapal asing masuk ke Indonesia. Sudah banyak yang diproses, bahkan ada yang tenggelamkan sama Bu Susi. Sekarang pun kemarin ada penenggelaman berapa 8 kapal yang ada di Batam. Batam. Nah, itu yang illegal fishing itu Pak ya? Ya, kapal yang illegal fishing. Baru-baru ini ada 3 kapal Malaysia sama kapal Thailand ditenggelamkan juga. Jadi itulah salah satu antisipasi kami supaya kapal-kapal asing itu tidak berkeliaran masuk ke Indonesia, biar orang Indonesia sendiri yang memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia ini. Itu harapannya. Padahal kita Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Seharusnya kan ya sumber daya lautnya harus dimanfaatkan oleh sumber daya lautnya kan luar biasa. Nah, itu makanya tadi saya bilang ini raksasa tidur yang belum terekspos dengan baik. Nah, terus ini Pak, itu kan tadi kan kaitannya dengan penangkapan ya. Terus ini yang masalah pengolahan itu Pak. Atau sebelum ke situ selama menjalani tugas ya Pak, ini kan ya ada juga menemukan kasus-kasus, tetap ada ya Pak ya, kasus-kasus ada. Itu ya. Terus itu hanya yang dilakukan oleh PSDKP itu apa hanya memeriksa kapal yang ada di pelabuhan atau sampai kayak patroli di laut itu juga Pak? Di tengah laut itu Pak? Ya. Nah, ini belum ke pengolahan ya, jadi masih ke penangkapan ya. Jadi PSDKP itu sesuai undang-undang. Nomor berapa itu Pak? Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 2004, pasal 66. Nah, di situ bab 7 kalau nggak salah.
Nah, di situ ada pengawas perikanan, tugas pokok kewenangan pengawas perikanan ada di situ, silakan dibaca. Nanti undang-undang kami serahkan ke sekolahan biar untuk baca-baca untuk pelajaran anak-anak nanti. Gitu. Jadi gini, untuk penangkapan wilayah pengawasannya mulai di pelabuhan, di UP usaha pengolahan, di budidaya wilayahnya budidaya, sama di laut itu. Jadi yang di laut itu teman-teman yang di kapal kru dari kapal pengawas itu ngubek-ngubek laut itu di laut. Itu ya pengawas perikanan, iya PSDKP itu. Langsung yang sering ditemui Pak, kesalahan dari penangkapan ketika berada di tengah laut itu kasus apa Pak yang sering terjadi itu? Yang paling sering terjadi pelanggaran terutama dokumen izin yang belum lengkap. Izin. Yang kedua pelanggaran wilayah zonasi wilayah. Jadi ada WPP ya, wilayah pengolahan perikanan itu ya Pak. Itu sering dilanggar. Beberapa kali kami memproses yang melanggar wilayah penangkapan. Jadi tidak hanya WPP yang dilanggar, sudah ada ketentuan di laut itu ada zona 1A, 1B, zona 3, zona 2, zona 3. Jadi untuk kapal kecil di bawah 10 GT, 5 GT itu wilayahnya 1A. Jadi hanya di pantai-pantai aja. Jadi kapal besar nggak boleh nangkap di sini. Boleh menangkap di pantai. Itu. Ya, terus kapal 10 sampai 30 GT itu di zona 2. Zona 2. Itu 4 mil sampai 12 mil. Jadi kapal yang 10 sampai 30 GT dia nggak boleh nangkap di bawah 4 mil karena ini wilayahnya kapal kecil, dilarang. Ini pelanggaran yang sering terjadi. Tapi yang wilayah 10 30 tadi zona 3 mau ke zona 3, zona 2 mau ke zona 3 silahkan kalau mampu. Kapal kecil itu. Ya, berarti gini Pak ya. Boleh. Kalau yang kecil boleh ke yang besar. Ke tengah, kalau tapi yang besar kecil nggak boleh. Tidak boleh. Berarti kan sebenarnya ini nelayan kecil. Semacam sudah kalau di darat kan sudah di coupling gitu ya Pak. Sudah ditentukan. Ditentukan ya. Ini kalau diikuti kan berarti kan terbagi semua. Iya, terbagi. Nangkapnya kan terbagi semua. Nah, terus ini Pak, misalkan untuk yang bisa kapal yang nangkapnya lintas provinsi kayak kapal di Jawa Tengah atau kapal di Tuban, tapi dia nangkapnya sampai di Ambon, Maluku, itu ukuran berapa tuh Pak? Itu sebetulnya untuk lintas itu ukuran besar. Ukuran besar. Tapi kalau kapal kecil mampu silakan. Oh gitu ya. Ukuran besar. Tapi yang mikir-mikir yang kapal kecil. Ya, cuma ada ketentuan. Jadi kapal misalnya 10 sampai 30 gross ton yang izinnya dari provinsi. Ini sebetulnya tidak boleh lintas provinsi. Oh iya. Tapi ada aturan, kalau dia mau lintas provinsi harus izin ke provinsi yang dituju, minta namanya surat andon. Di-upgrade lah istilahnya gitu, di-upgrade izinnya itu. Izin ke provinsi. Ya, ada namanya kan gitu, kapal andon itu boleh. Pak, diminum dulu Pak. Oh iya. Ini cuman air putih nih Pak Sur. Air suli 5 ini. Sambil diminum Pak. Terus ini Pak Sur, ini kan kita tahu bahwa laut itu kan sumber dayanya kan luar biasa Pak. Ya. Nah itu tugasnya Pak Sur dan teman-teman yang ada di PSDKP itu apakah hanya mengawasi yang dunia perikanan dan kelautan yang berkaitan dengan penangkapan ikan saja, atau sampai ke pertambangan? Kan di laut juga ada pertambangan juga kan? Iya. Apakah sampai di situ juga atau hanya khusus yang berkaitan dengan perikanan saja Pak? Iya. Ya Pak Iwan, makasih. Jadi namanya aja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya. Jadi tidak hanya perikanan, kelautannya pun juga sumber dayanya diawasi. Jadi di kelautan itu ada yang namanya pemanfaatan ruang laut. Terus ada namanya pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah ini termasuk wilayah pengawasan dari PSDKP.
Lah ruang laut apa saja? Ya semua kegiatan yang menggali potensi dari laut, itu ruang laut. Nah itu harus kita awasi, termasuk misalnya kalau di perikanannya kerambah, jaring apung, nah itu masuk ruang laut. Teripang. Nah ya pokoknya perikanan lah. Gitu ya. Terus penanaman kabel bawah laut. Nah ini ruang laut juga. Reklamasi. Terus penggalian mineral dari laut. Nah itu sumber daya pelautan. Pengeboran itu termasuk tidak hanya itu, pencemarannya. Misalnya ada kapal tanker dengan sengaja membuang limbah itu, atau dengan tidak sengaja kapal tanker nabrak karang, kapal pecah. Berapa pencemarannya kita hitung, berapa kerugian negara. Gitu, Pak. Ya. Terus karang berapa yang dirusak, kita hitung berapa kerugian negara. Ini dibebankan oleh perusahaan. Berarti kalau misalkan kapal tanker itu dia sengaja maupun nggak sengaja merusak karang, ya dia harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Iya. Atau pencemaran laut itu. Iya, misalnya tumpah bawa minyak tumpah, pencemarannya. Nah ini harus dihitung berapa kerugian negara di situ. Termasuk ini Pak, kayak orang ngambil pasir silikat ya di Indonesia ini kan termasuk banyak silikat. Itu juga dalam pengawasan ya. Betul. PSDKP juga. Pengambil pasir laut lah istilahnya, semacam mineral pasir laut ya. Itu ada ketentuannya, jadi harus ada izinnya. Artinya ada kuotanya. Gitu jadi ya. Kalau mau mengambil pasir laut, dia harus izin, nanti diperiksa boleh enggak pasir ini diambil kan gitu. Kalau boleh diizinkan, berapa kuotanya ditentukan di situ. Terus tentang jarak gitu kan, jarak antara garis pantai dengan tempat pengambilan itu ditentukan juga. Ditentukan, gitu ya. Ditentukan. Iya. Tapi alangkah baiknya jangan sampai diambil. Iya, benar. Nggak boleh sebetulnya. Jadi pasir laut dan mineralnya di situ nggak boleh diambil. Tapi tetap aja ada yang nakal itu kan. Nah, itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Itu Pak. Ini Pak Sur. Ini ada yang belum diketahui tentang Pak Sur ini. Pak Sur ini aslinya Banyuwangi ya? Ya. Banyuwangi. Berarti kan di sini berarti koordinatornya. Sebagai koordinator. Ya. Itu kan kalau di dunia perikanan, kelautan dan perikanan. Koordinator Satwas PSDKP. Kalau misalkan di dunia kemiliteran mau polisi maupun tentara itu kira-kira pangkatnya apa tuh? Kalau saya ini pangkatnya apa? 3D. 3D ya. 3D. Kalau di jabatan saya itu di pengawas perikanan. Saya itu pengawas perikanan ahli muda. Ahli muda ya. Ya, ahli muda. Itu 3B. 3B. Pangkatnya melati 1. Nggak tahu ini melati 1 apa mayor apa tapi 3D ya ini. Ya, 3D. Bentar lagi purna ini berarti Pak. Kemungkinan. Insya purna ya. Nah, ini harus kita tanggapin ya. Ya. Masalah kedepannya ini. Ya, itu nanti itu nanti. Ini dengar-dengar Pak Sur ini juga pernah ditawari jadi hakim ad hoc ya? Oh itu, enggak itu dulu kayaknya kalau syarat kok memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu. Tapi enggak lah, saya tetap di PSDKP aja. PSDKP sampai sekarang ya. Gitu Pak Sur. Ini sebenarnya berbicara tentang dunia laut itu Pak. Itu sangat menarik. Soalnya apa? Belum terekspos, sementara sumber daya alamnya kan luar biasa itu. Kita di Indonesia sendiri juga fokus untuk ke dunia lautnya itu masih kalah dengan darat. Orang yang masih merebut yang di darat itu, yang di laut masih belum. Maka ini sebenarnya potensi buat sekolah-sekolah perikanan ya sebenarnya itu ya Pak ya, sekolah perikanan untuk mempersiapkan generasi untuk yang ini supaya ya terutama kan di daerah pulau-pulau terluar Pak. Nah, pulau-pulau terluar ini kan perlu
apa istilahnya ya ditempati itu mungkin di situ dibuka usaha perikanan atau dan sebagainya kan biar kan nggak direbut orang gitu kan. Nah ini Pak lagi satu Pak mengenai masalah harapan dari PSDKP Pak terhadap sekolah perikanan itu yang mempunyai kompetensi yang sama dengan PSDKP yaitu perikanan dan kelautan ya. Itu harapannya gimana Pak? Ya bagus sekali ini. Jadi ini sekolah SMK Pelayaran Muhammadiyah ini yaitu di bidang perikanan ya, di bidang penangkapan dan pengolahan juga di pengolahan. Nah ini harapan kami nanti lulusan siswa ini tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, itu yang penting harapan itu. Kami. Jadi tetap menjaga kelestarian itu banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam ini. Paling tidak tahu kalau ini merusak sumber daya alam tidak akan dilakukan. Kalau ini termasuk menjaga sumber daya alam harus dilakukan. Nah di sekolah inilah sebetulnya kader-kader muda nanti ke depan yang harus kita banggakan untuk mengangkat sumber daya kelautan dan perikanan ini. Jadi siswa kami paling tidak tahu dari awal apa kegiatan yang merusak, apa kegiatan yang membangun sumber daya. Nah dari situlah kita gali potensi mulai di SMK ini. Itu. Jadi perlu pembelajaran itu karena murid-murid ini nanti tidak lepas dari kegiatan di laut. Nah, dan sebagai generasi yang datang gitu Pak. Di laut juga di pengolahan. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan di pengolahan ini, termasuk tidak membuang limbah pencemaran dan sebagainya, atau mengolah limbah dengan baik, ipalnya dengan baik. Nah, ini pengetahuan bagi anak-anak nanti kalau bekerja di perusahaan pengolahan. Begitu juga di laut. Begitu juga tentang legalitas, perizinan. Paling enggak anak lulusan ini harus tahu apa saja izin yang harus dimiliki oleh perusahaan pengolahan, oleh budidaya, oleh penangkapan, izin apa saja harus tahu dari pendidikan di sekolahan ini. Itu harapan kami. Gini Pak Sur, orang itu kan ada masanya ya Pak ya. Ya. Ada masanya, masa dia menjabat kan ada masa purna itu. Nah sekolah ini Pak sebenarnya membutuhkan ilmu seperti yang dimiliki oleh Pak Sur itu. Misalkan nih Pak Sur ya, suatu saat sudah tidak bertugas di PSDKP, lalu kemudian Muhammadiyah. Ini saya bicara Muhammadiyah loh ini Pak. Saya bicara Muhammadiyah menginginkan sumbangsinya Pak Sur dalam hal pengetahuan tentang dunia perikanan kelautan. Itu kira-kira Pak Sur mau apa enggak itu Pak? Setelah purna Pak. Setelah purna itu Pak. Setelah pensiun lah kan seperti itu. Ya, gini, sebetulnya jiwa saya ini adalah di perikanan. Saya tetap menjunjung kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi selagi saya bisa menyampaikan ilmu saya tentang kelestarian sumber daya kelautan perikanan, masih bisa lah. Jadi umpamanya di lembaga Muhammadiyah SMK Pelayaran ini membutuhkan tenaga saya, insya Allah. Jadi saya masih ingin meneruskan cita-cita saya, yaitu untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan melalui dunia pendidikan. Jadi nanti anak-anak bisa tahulah tentang supaya tidak merusak alam, tidak merusak sumber daya ini. Kalau diberi ilmu pencerahan lebih awal sejak dari pendidikan, insya Allah nanti sampai waktu bekerja pun masih ada jiwa untuk melestarikan sumber daya ini. Nah, dan itu saya masih kepingin menyampaikan hal-hal semacam itu kepada anak-anak kalau masih ada diberi kesempatan. Jadi Pak Sur ini sebenarnya nggak hanya ahli di bidang ini aja, permesinan juga bisa. Ahli juga. Ini informasi juga permesinan juga Pak ya. Lah multi talent nggak? Di musim pendingin. Bisa, makanya kenapa saya bilang
kita butuh tenaga seperti ini. Jadi ini perlu Muhammadiyah Kabupaten Tuban harus nanti kita akan informasi Pak. Harus itu lah. Nanti orang ini jangan sampai lepas. Jangan dilepas. Jadi sebab-sebabnya ini panjang Pak, banyak yang harus kita korek masalah raksasa tidur nih, dunia laut dan perikanan. Itu nanti saya berharap bahwa nanti Pak Sur kita ajak lagi berdiskusi tentang hal ini, karena ini kaitannya dengan perkembangan sekolah juga, perkembangan dunia pendidikan, perkembangan anak didik kami nanti. Maka kami tetap akan membutuhkan diskusi seperti ini, menggali informasi supaya kita sama-sama tercerahkan mengenai dunia perikanan dan kelautan. Tapi itu nanti kita diskusi di pertemuan berikutnya. Pak Sur, terima kasih Pak Sur, di tengah-tengah kesibukannya sebagai koordinator ya PSDKP, tapi ketika dihubungi minta untuk kita berdiskusi siap gitu. Wah, saya sangat senang sekali. Tadi saya ada acara di Karangagung, disuruh makan, saya lepas dulu karena saya ada acara lagi. Saya buru-buru karena ini penting yang harus kita bahas. Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya Pak Sur. Kali ini ada satu Pak. Satu lagi ya. Jadi ada program dari pusat, judulnya itu PSDKP mengajar ya. Mungkin nanti kalau ada waktu, situasi memungkinkan, anak-anak bisa dikumpulkan di suatu aula yang lebih besar. Kami siap diundang untuk memberi pencerahan kepada anak-anak masalah sumber daya kelautan dan perikanan. Oke Pak. Kami siap Mufid, untuk itu nanti dikondisikan. Insya Allah ini akan kita kondisikan Pak. Kita nanti konsultasikan dengan pihak sekolah, khususnya di Bapak Kepala Sekolah. Informasi sangat penting Pak Iwan untuk adik-adik kami yang masih duduk di tempat sekolah. Nanti kita akan jadwalkan Pak. Terima kasih. Ya Pak Mufid. Nah, jadi itu cukup sekian ya. Nanti kita bahas lagi masalah dunia perikanan kelautan di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Sur, terima kasih Pak Mufid yang selalu mendampingi saya di acara diskusi. Ini diskusi cerdas Pak, diskusi seperti ini, karena diskusi ini lain daripada yang lain. Orang bahas masalah politik, masalah apa segala macam, kita bahas yang ini dan raksasa ini besar, raksasa laut, tidur, raksasa tidur, potensi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.